Nama saya Trisha Suherman, panggilannya Ica. Saat ini saya sebagai Presiden Direktur PT Dinamis Utama Integrasi Teknologi, singkatannya PT DUIT. CEO-nya Bambu Spa di PT List Angels Indonesia. Kita juga ada properti itu PT Anugerah Kembang Sejahtera, saya sebagai komisaris utama. Lalu kami juga ada main food and beverage dengan Mul Coffee dan air mineral namanya Isupreme 8 Plus. Itu saya sebagai komisaris utama juga di PT Inovasi Cipta Harta Abadi. Saya pernah sempat bekerja di bank sebagai banker. Dulu lulus kuliah, saya masuk sebagai customer service, tapi waktu itu jabatan saya cepat naik, Mbak. Saya pegang VIP banking, lalu pegang account officer, lalu jadi kepala kantor kas. Terus saya ditawarin lagi jadi branch manager karena waktu itu IPK saya kan 3, ya kan. Terus diminta jadi ikut manajemen develop program gitu. Kalau lulus jadi manager, jadi pegang satu jadi BM. Lalu syaratnya tuh banyak banget. Syaratnya 5 tahun terikat kontrak, nggak boleh hamil, nggak boleh pokoknya syaratnya banyak yang sehingga saya nggak mau gitu, karena memang dream saya, impian saya mau jadi pengusaha gitu. Jadi nggak mau lama-lama kerja di bank, saya cuma mau ambil pengalamannya aja gitu. Nah terus setelah itu saya buka Bambu Spa pada saat punya anak pertama gitu, dengan sewa ruko kecil-kecilan, di mana lantai satunya kita bikin bisnis seperti multiplus, ada fotokopi dan lain-lain. Lantai 2-nya saya bikin tempat perawatan kecantikan buat perempuan. Lalu lantai 3 tempat tinggal kayak gitu. Jadi waktu itu bener-bener umur saya baru 28 tahun waktu itu, Mbak. Nah terus setelah itu alhamdulillah di Bambu Spa itu karir saya ini ya cepet ini banget. Kita bekerja sama dengan Kemendak, karena akhirnya Bambu Spa itu saya franchise-kan gitu, karena banyak perempuan yang cocok, terus mau buka gimana sih caranya buka seperti itu. Terus akhirnya saya belajar franchise ke waralaba gitu. Lalu dari situ kami sering dapat penghargaan, Mbak. Salah satunya the best marketing campaigns, kita 2 tahun berturut-turut. Lalu top of mind, brand top of mind. Jadi waktu itu kita selalu saya baru 5 tahun berdiri, tapi alhamdulillahnya tuh kita bisa selalu bersama Mustika Ratu dan Martha Tilaar Bambu Spa, Mustika Ratu, Martha Tilaar Bambu Spa waktu itu kan. Sehingga akhirnya kita ada bikin satu. Akhirnya dari Bambu Spa saya ada komunitas CEO Indonesia, namanya Yayasan Global CEO Indonesia. Di situ kumpulan direktur dan komisaris. Jadi waktu itu Bambu Spa bikin kegiatan sama Samsung, anak buah kita bikin cantik dan trendy bersama Samsung dan Bambu Spa. Nah waktu itu aku jadi narasumbernya. Nah pas jadi narasumber itu ketemulah direktur Samsung. Beliau invite aku di grupnya namanya Billionaire Mindset. Nah di situ ada banyak banget yang hebat-hebat lah, seperti motivator top itu. Saya ketemu Bunda Demotik, Prof. Kasali, Tung Desem, James V, Mary Riana, Andrew Wongso. Nah itu semua di grup itu. Tapi ada juga yang kita nggak kenal, dimana ada yang nawarin proposal, bilang mau syuting, kita udah kasih sponsor, nggak tahu uangnya hilang gitu kan, nggak tahu, nggak jelas. Nah dari situ akhirnya saya bilang ke teman-teman, kita bikin aja yuk yang kita kenal gitu loh, bener-bener yang invite, yang tanggung jawab gitu. Ya udah akhirnya dibuatlah CEO Billionaire Mindset. Terus aku bilang jangan Billionaire Mindset lah, udah CEO Indonesia aja gitu lah. Jadi kita pilih teman-teman yang memang komisaris direksi itu bisa bergabung di komunitas itu. Akhirnya itu tahun 2016 sih, Mbak gitu. Nah dari situ 2016 kita bikin CEO Indonesia. Dalam waktu cepet 256 kan satu WhatsApp group tuh 256 full, yang WhatsApp group 1, WhatsApp group 2 full juga gitu. Nah terus abis itu 2019 itu ada Pilpres waktu itu kan. Nah kebetulan saya
pendukungnya Pak Jokowi. Nah jadi waktu itu kita bikin kan di CEO Indonesia sama sekali nggak boleh berpolitik ya kan. Akhirnya kita bikin satu komunitas lagi namanya Pengusaha Bela Bangsa. Nah di situ pengusaha-pengusaha yang berpolitik, yang peduli akan NKRI ini berkumpullah di situ, dan kita waktu itu dukung Pak Jokowi. Kebetulan langsung di bawah Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden. Nah setelah itu nggak lama pandemi ya Mbak ya. Jadi abis setelah Pak Jokowi menang kan 2019, setelah itu dipelantikan di 2019 Oktober. Setelah itu kan udah mulai COVID kan di negara-negara lain, di China gitu. Akhirnya masuk ke Indonesia di bulan Maret. Nah di situ stuck deh semuanya, berantakan Bambu Spa aku sampai hari ini juga kita masih ini ya, ada beberapa doang yang buka dari 21 outlet gitu, hanya baru sekitar 3-4 outlet yang buka kayak gitu. Bahkan yang dulu sewa-sewa kita udah nggak perpanjang, dan bahkan yang beli tapi nyicil juga kita jual kayak gitu. Jadi bener-bener pada saat pandemi ya imbas saya tuh luar biasa juga sih Mbak gitu. Kalau saya merasa itu adalah semua kena ya, nggak cuma saya doang, tapi mungkin yang enak yang lab kesehatan itu yang enak, tapi banyak sekali yang terpuruk ya kan. Jadi itu yang membuat saya juga nggak down, karena kita nggak sendiri, karena juga ini adalah yang imbas juga sedunia ya, bahkan yang malah yang konglomerat itu banyak yang lebih parah gitu kan. Jadi itu yang membuat saya juga terima lah gitu semuanya, jadi kita nggak stres gitu kan. Yang tadinya omsetnya lumayan ratusan juta setiap bulan, malah sekarang minus, nombok, mesti jual-jualin aset ya kan, terus itu tabungan segala macam bisa supaya bertahan. Dan saya pikirin ini karyawan saya harus gimana gitu loh, supaya kita tetap masih bisa kasih mereka kerjaan. Akhirnya saya bikin platform ayokece.com kayak gitu. Nah ayokece.com itu suatu platform digital karya anak bangsa, dan itu khusus produk-produk karya anak bangsa juga. Jadi itu perawatan dari rambut, produk dan jasa ya, baik itu hijab, terus sampai ujung kaki lah gitu, sepatu apa ya, yang pasti itu adalah yang berbau kesehatan dan kecantikan di Ayo Kece. Terus itu juga harus 100% produk anak bangsa dan 100% original. Jadi ini yang membedakan kenapa harus Ayo Kece gitu kan, karena kalau di platform lain kan brand Indonesia nggak terlalu kelihatan, dan juga belum tentu original juga gitu yang sekarang di online gitu. Terus di Ayo Kece juga kita beri kesempatan buat yang memperkenalkan Ayo Kece itu dapat referral fee gitu. Jadi 1% sampai 10 kedalaman. Ini bukan MLM, tapi hanya sebagai marketing fee lah istilahnya kayak gitu. Jadi dimana nanti kalau Ayo Kece ini besar, setiap orang kita lagi tidur aja kan yang belanja kita bisa dapet gitu kan. Nah itu yang sedang kita jalankan sekarang juga untuk yang Ayo Kece pada saat pandemi itu gitu, karena saya merasa kita benar-benar dari harus go to online lebih ke teknologi dan digital gitu. Lebih memegang integritas ya, jadi kalau kita udah komitmen ya itu udah harus kita jalankan, walaupun untung ruginya nanti yang penting oh ya udah komitmen ini harus jalan dan harus berhasil. Dan di situ juga saya lebih mengutamakan ini ya, nama baik gitu, karena nama baik itu di atas segala-galanya gitu. Jadi dimana kita apalagi di dunia bisnis ya, kepercayaan itu nomor 1 Mbak gitu. Jadi kita harus jujur ya, dapat kepercayaan orang, itu yang saya tanamkan supaya benar-benar nama kita nggak buruk di mata orang kayak gitu. Kalau memang kita integritas itu salah satunya kan, dengan integritas yang bagus ya otomatis kepercayaan terbangun dan semuanya gitu. Memang kita harus
melek teknologi ya, makanya kayak tadinya saya bangun spa yang hanya jasa offline kayak gitu, beralih ke Ayo Kece juga kayak gitu kan. Nah terus tapi sekarang udah banyak sih perempuan-perempuan yang udah ini ya melakukan itu, seperti jualan online itu malah banyak yang lebih dipermudah, di rumah aja mereka udah bisa menghasilkan uang kayak gitu. Jadi aku rasa perempuan-perempuan udah banyak yang memanfaatkan teknologi ini. Ya, satu sisi kita memang suatu makhluk yang berbeda gitu. Kalau disuruh bersaing ya sulit juga ya, karena perempuan ada talentanya di sini, laki ada talentanya di sini. Cuman ya gimana kita bisa kayak sekarang misalnya nih, aku di SEO Indonesia yang dimana aku memimpin banyak laki-laki malah gitu kan, tapi malah di situ lebih bagus karena perempuan itu mungkin lebih pinter negosiasi kali ya gitu, ngelobi-ngelobinya gitu. Jadinya di SEO jadi fine-fine aja, malah semakin berkembang gitu. Mungkin kalau laki-laki lebih egonya kan lebih tinggi ya, jadi kalau misalnya mungkin si bos yang ini dipimpin sama yang ini dia belum tentu mau gitu, tapi kalau misalnya dipimpin perempuan yang ini netral kan, jadi oh ya udah deh, spot Ica, jadi semuanya dukung kayak gitu. Jadi kemarin kan waktu awal aku berorganisasi, saya dirikan dan saya juga ketua umumnya yang Yayasan Global SEO Indonesia. Setelah itu kita bikin pengusaha bela bangsa. Nah malah lagi pandemi, ada lagi yang menawarkan dari masyarakat adat Nusantara, ketua umumnya minta saya jadi ketua umum Srikandi, Srita namanya, Srikandi Masyarakat Adat Nusantara. Terus saya ambil karena saya melihat oh ini suatu bagus ya, jadinya saya bisa tahu lebih Indonesia di sisi perempuan di Srikandi masyarakat adat gitu loh. Jadi kita bener-bener bisa tahu oh Indonesia ini kebudayaannya bener-bener luar biasa gitu kan. Terus apalagi sisi perempuan ini kan satu makhluk yang unik ya gitu, dan perempuan itu yang menggerakkan segala hal ya kan gitu. Terus itu akhirnya saya terima jadi ketua umum Srita. Lalu saya juga diminta main di kebudayaan oleh salah satu senior saya, Pak Darmono, beliau pemilik Jababeka. Beliau minta saya, ayo Ca bikin kebudayaan gitu. Terus saya bilang saya pengen main di milenial juga gitu kan, supaya kebudayaan Indonesia ini nggak punah gitu. Karena kita lihat anak-anak sekarang apalagi Gen X ya, mereka tuh lebih suka K-pop lah dan lain-lain gitu. Bahkan suruh pakai kebaya aja kadang-kadang ngerasa gimana gitu kan. Nah makanya kita dirikan Milenial Cinta Budaya. Itu tujuannya adalah supaya kebudayaan Indonesia tetap lestari dan anak-anak muda itu tetap mencintai kebudayaannya gitu. Nah terus itu Milenial Cinta. Nah terus aku diriin lagi Muldoko Center mbak. Muldoko Center kita lebih ini sih, maksudnya ya Pak Muldoko kan kepala staf presiden kan, dimana beliau itu waktu itu lagi ada masalah di salah satu partai sehingga sempat ada isu-isu negatif tentang beliau, karena kita tahu bapak kita seperti apa gitu kan. Makanya teman-teman sepakat ayo kita jadi garda terdepan untuk bela Pak Muldoko gitu kan. Karena menurut kita sayang ini tokoh bangsa yang benar-benar beliau nasionalis, baik hati dan merakyat. Dari satu sisi beliau juga kepercayaannya Pak Jokowi ya sampai sekarang sebagai kepala staf presiden. Lalu beliau inspiratif banget. Jadi beliau tuh dari anak desa yang sangat kekurangan, tapi beliau bisa menjadi jenderal bintang 4, bahkan jabatannya udah tertinggi di TNI adalah Panglima, dan beliau udah tahu strategi Indonesia karena beliau membawai TNI AD, AU dan AL gitu. Dan beliau juga sangat pintar ya, jadi setiap diskusi apapun beliau nyambung aja gitu. Dan ternyata beliau tuh selalu lulus dengan predikat terbaik. Dan ada salah satu yang bergengsi adalah meraih Adi Makayasa salah satunya.
yaitu beliau terbaik di bidang emosional, di fisik, dan di otaknya gitu loh. Jadi nggak salah lah kalau kita tuh mendirikan Muldoko Center ini sebagai garda terdepan yang bela Pak Muldoko kayak gitu. Jadi kalau bagi waktu saya, memang sehari itu 24 jam kayak kurang dibandingkan kegiatan aku. Tapi saya udah komit, jadi kalau misalnya urusan anak-anak yang harus maminya dateng, misalnya parents meeting, dan pernah juga anakku minta supaya, mami kita nanti fashion show ya lomba ibu dan anak, ya udah aku sempetin waktu. Jadi kalau udah permintaan anak-anak seperti itu, meeting apapun aku cancel gitu. Karena aku nggak mau mengecewakan mereka, tapi mereka juga feedbacknya adalah aku kasih tahu kalau mami tuh kerja, ya kan, mami harus biayain kalian ya kalian sekolah yang bener, terus dan anak-anak aku tuh tahu diri gitu loh, jadi tahu setelah jam 8 malam baru mereka telepon aku kalau aku belum pulang gitu. Nah terus ya untuk bagi waktunya setiap pagi gitu, kalau dulu setelah nganterin anak-anak sekolah aku langsung kantor kan gitu, terus siang-siang biasanya jemput anak-anak gitu, tapi kadang supir juga. Nah karena sekarang organisasi aku udah banyak dan kita ada tujuan, jadi pagi ini aku selalu kan anak-anak kemarin online ya, nanti ini setelah ini udah ada yang mulai offline, udah 2 minggu udah offline, jadi ngedrop anak-anak sama supir. Nah setelah itu biasanya urusin kerjaan, setelah itu makan siang, abis makan siang saya urusin organisasi. Saya bagi waktunya kayak gitu. Terus habis itu minimal jam 9 udah mesti sampai rumah. Jadi ya kita sebagai perempuan tuh harus bermanfaat di lingkungan sekitarnya dulu deh gitu kan. Misalnya ibu rumah tangga kan, ya jadi ibu yang baik buat anak-anaknya, jadi istri yang baik, dan kalau memang bisa libatkan di lingkungan sekitar, misalnya jadi ibu-ibu PKK lah apa, libatkan diri lebih buat kegiatan sosial gitu. Nah kalau yang di bisnis juga kan organisasi di bisnisnya, dia bekerja juga untuk keluarga gitu, itu kan udah cukup berdaya gitu kan. Jangan pernah merasa minder gitu loh, jangan pernah ngerasa saya ini nggak mampu, saya ini cuman ibu rumah tangga, saya pendidikan saya cuman segini-segini. Jangan, karena setiap orang Allah beri talenta masing-masing gitu. Jadi jangan pernah ngerasa saya nggak bisa jadi si A, si B, si C gitu. Karena ya kayak saya aja dulu usaha cuman dari utang KTA dulu tuh 30 juta, ingat banget. Mungkin kalau Google asal mula berdiri Bambu Spa gitu kan. Tapi dimana kita punya semangat, kemauan, dan kerja keras, ya buktinya saya bisa sampai di titik ini gitu loh. Yang dimana alhamdulillah saya banyak dipercaya, bisa jadi pemimpin beberapa perusahaan, terus gitu di organisasi saya juga selalu ditunjuk jadi ketua, terus ketua umum gitu loh. Nah itu ya itu yang karena saya nggak selalu, saya optimis gitu, nggak pernah saya ada pesimis gitu, walaupun kondisi terburuk sekalipun harus saya juga pernah terlibat hutang dan lain-lain segala macam juga, itu udah pernah. Tapi bagi saya selama kita bisa jalanin terus itu dan itikat kita baik, Allah selalu buka jalan kayak gitu, percaya aja. Tapi selalu kita berusaha ya, jangan kita diem pikir nanti juga Tuhan yang punya rencana nggak bisa gitu. Kita tetap harus kita berusaha, tapi ya kita jangan pernah berhenti lah.